Perkenalkan, nama saya Santi Setiawati dan saya di sini sebagai moderator, dan di samping saya itu ialah Kang Dudi. Kang Dudi Rahayu Suhada. Jadi dipanggilnya sama Akang aja ya, nggak usah Bapak. Kalau panggil Bapak kena denda ya? Kalau panggil Bapak kena denda 5.000 katanya. Bapak Tuh, 5.000. Belum apa-apa udah dapat 5.000. Nanti di belakang dendanya. Oke. Catat ya. Ada bendaharanya di sini. Saya bendaharanya. Oh iya. Nanti masukin aja ya. Boleh. 5.000 lumayan. Oke, Akang Dudi ini sebagai pegiat literasi dan komunitas ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan beranjak dari yang Pak Irfan tadi sampaikan. Pak Irfan barusan membahas tuntas tentang apa? Oke, bisa ada yang mereview sebentar, sedikit aja barusan supaya nyambung. Siapa yang disampaikan oleh Pak Irfan barusan apa? Soalnya mau saya sambungkan. Dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung ada berapa ini? Yang warna hijau ini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Silakan di-review barusan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan. Langsung aja. Langsung saja. Tadi Bapak Irfan Ilmi menyampaikan tentang kecerdasan akal dan emosional. Akal tidak akan ada tanpa jiwa atau ruh. Jadi manusia itu punya ruh, peran ruh di dalam jasad atau di dalam jasad manusia terdapat kolbu atau hati. Ya. Kolbu itu sebagai raja. Kolbu itu sebagai raja yang menguasai seluruh komponen badan. Keras. Kolbu itu raja. Kolbu itu raja yang menguasai seluruh komponen badan kita. Sudah bisa kayaknya tuh Akal dipakai. sebagai perdana menteri. Dipakai mic-nya. Sedangkan anggota badan baik dohir maupun batin ibarat para tentara raja. Oke, begitu. Cukup. Cukup, Ini kan? 5.000. 5.000 ya. Dapat ya. Jangan lupa panggil Akang ya teman-teman. Ya, oke. Berarti kita sudah punya 10.000. kas 10.000. Baik. Itu barusan yang ditekankan. Saya nggak pakai mic aja karena tampaknya ini ruang kita sudah enak melingkar. Ya, sudah melingkar. Jelaskan ke belakang. Ya, jelas ya sampai sana. Itu yang menjadi anugerah kita di era kita sekarang ada di sekarang kita ada di era AI. Apa itu AI? Artificial Oke. Ya. AI itu artificial intelligence. Iya, oke. Bisa dijelaskan itu? Itu tuh salah satu kecerdasan buatan, di mana itu tuh bisa membantu keseharian kita, terutama dalam mengerjakan sesuatu. Salah satunya ya tugas kuliah juga bisa dibantu oleh AI ini. AI ya. AI. Oh AI.
apa? AI, artificial intelligence. Terus apalagi yang bisa dilakukan itu oleh artificial intelligence? Selain bisa membantu tugas kita, AI juga bisa memecahkan masalah. Ada itu AI yang bisa memecahkan masalah, terutama dalam sebuah program gitu. Baik itu secara program komputer, baik itu dalam kehidupan kita itu sekarang bisa dipecahkan oleh AI ini. Lebih mudah ya. Oke, nah seperti itu. Nah tapi ada yang berbahaya sebetulnya. Pertama kita jadi malas, ya kan? Karena itu bisa menjawab banyak hal. Kita mau jadi desainer sudah ada, ya kan? Kita mau melukis sekalipun itu bisa pakai si AI ini gitu. Ya, bisa itu. Nah, tapi ini tepat sekali nih persamuhan kita sekarang itu menarik kembali untuk kembali berpijak ke bumi. Ruh, emosional gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang membedakan kita dengan si AI ini gitu. Dengan EI ya gitu. Seimbang. Karena tadi jelas kan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman berkarya walaupun kita bisa pakai itu. Kenapa tidak gitu ya? Karena memang membantu. Nah, tetapi kenapa tidak kita juga mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam tubuh kita? Tadi apa saja yang kita miliki? Bisa disebut lagi tadi sebagai rajanya apa? Hati. Sebagai perdana menterinya? Akal. Sebagai tentaranya? Anggota badan. Nah, kita optimalkan itu. Ya, kita berkarya dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Irfan. Kita kembalikan gitu ya. Termasuk saya ingin mengajak teman-teman menjadi seorang kreator konten yang betul-betul lahir secara alami, secara natural begitu ya, tidak mengandalkan si AI ini. Karena sekarang gampang kan, mau bikin tulisan kita tinggal copy, kemudian masuk ada programnya, parafrase itu bisa jadi lahir teks baru. Gampang sekali begitu. Bukan tidak boleh, silakan gitu. Nah, tetapi kalau itu kita lakukan terus menerus dan kita terlena, apa sih gitu? Kita sebagai manusia gitu ya harus mensyukuri anugerah ini juga kan gitu, ya kan? Karena ada caranya, ikhtiar gitu yang bisa kita lakukan gitu. Nah, saya fokus ke seni menaklukkan kata pertama ya. Bagaimana kita mau menyampaikan sebuah gagasan gitu, itu biasanya suka macet di kata pertama itu, ya kan? Di sini pasti teman-teman sudah punya gagasan-gagasan nih yang mau kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan teks gitu. Nah, dari teks ini kan bisa berkembang jadi gambar, jadi visual, video gitu. Tetap kalau kita mau bikin video itu ada skripnya juga kan, tulisan, gitu, teks gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadi seorang pekerja teks? Ya, berkarya gitu. Awas jangan salah ngomong pekerja teks. T-nya jangan diganti dengan S umpama gitu. Ya. Kita jadi apa? Ya berkarya.
Coba, jangan jauh-jauh. Di sini sudah ada data nih. Di tempat ini ada data. Nah, kita olah data itu menjadi sebuah rangkaian teks yang menyampaikan informasi. Oke. Ada yang sadar nggak di sini ada teks, ada sumber, ada data di ruangan ini? Dan itu bisa jadi sebuah tulisan. Sadar nggak? Di sini ada datanya. Nah, kalau kita ngomong teori nanti gampang, itu tinggal kita baca saja, ada. Tapi saya ingin mencoba menghayati yang ada di sekitar kita. Oke? Datanya ada. Ada yang bisa menunjukkan di mana data itu gerangan? Selain kita ini data nih, orang-orang data nih. Tempat, iya itu betul, data. Nih, ini data nih, ini data ini. Coba rangkai ini menjadi sebuah kalimat. Dan ini bisa beberapa paragraf ya. Nih, ini data. Seni menaklukkan, kata pertama kita awali dari data yang tersedia di sekitar kita. Clear? Paham ya? Ini data nih semua. Wah, lengkap nih. Ada apa saja di sini? Ada nama-nama, ada tema, ada tempat, ada waktu. Ya. Oke, lengkap itu. Kita mau mulai dari mana? Dari tema. Oke, temanya apa? Oke, Creative Spirit of Solidarity and Service Attitude Excellence. Nah, itu tema itu. Tulis saja itu. Pertama, itu kalimat pertama tuh. Ya, jadi kalau kita mau menaklukkan kata pertama, ya hayati sekitar kita. Dari mana kita mulai? Mau bikin apapun, bikin puisi, dari sana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, itu kan ada itu. Sama dari data-data yang barusan, hampir senada. Ada siapa, ada nama gitu. Ada who, ada what, ada when, ada apa lagi? Where, ada apa lagi? How, ada apa lagi? Why. Nah, itu kan akrab dengan kita. Istilah itu tidak asing ya. Nah, itu cara menaklukkan kata pertama itu. Pakai itu. Mau dari what. Oke, what apa? Temanya apa nih? Itu berarti dari what nih. Creative Spirit of Solidarity and Service Attitude Excellence. Ini tema ya. Nama acaranya apa? Al-Farabi Leadership Camp 3. Berarti kalau mau dari tema, bagaimana kalimatnya supaya jadi rangkaian yang menginformasikan? Oke. Nah, tinggal itu saja kan sebetulnya, gampang ya. Coba. Create Spirit of Solidarity and Service Attitude Excellence menjadi tema sentral Al-Farabi Leadership Camp 3. Titik. Jadi kalimat kan? Lanjut. Apa lagi yang harus kita tulis? Rangkaikan. Coba susun kalimatnya. Acara ini digelar di Pantai Madasari
Pantai Madasari. Kapan? Saat tanggal 2 hari oh, berturut-turut, tanggal 8 9 Februari 2023. Titik. Coba ditulis itu semua. Nanti bacakan. Bacakan di depan seolah-olah kita presenter. ya. Ya. Dan siapa nanti yang mempresentasikan itu? Nggak perwakilan Pak, atau semuanya? Mau semuanya boleh. Mau perwakilan? Perwakilan juga oke. Jadi nanti siapa yang mau angkat tangan? Sekarang masing-masing aja dulu bikin itu. Ya. Dan jangan dari sini aja. Kita mau dari WOT, dari WHO. Kalau dari WHO berarti STIPNU, siapa yang menggelar? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Farabi menggelar Al-Farabi Leadership Camp. Nah kan bisa begitu kan? Jadi tidak melulu, makanya bebas itu mau dari mana mulai. Mau dari WHO, dari WOT, dari WEN, dari nama tempat gitu. Coba. Tapi intinya kan teman-teman sudah paham kan? Ya. Nah, ini apa? Kemampuan kita yang tadi itu. Jadi saya sebetulnya menurunkan konsep Pak Irfan, membumikan begitu ya. Gitu. Kalau mau pakai AI-an, ya kita bisa ini bisa difoto, males kan nulis ya. Itu bisa jadi teks itu. Coba. Ini foto, terus ini mau jadi teks, itu bisa tuh. Jadi teks ini teksnya bikin sendiri gitu. Kayak gitu. Tapi tetap kan harus disusun supaya enak rangkaian. Kalau kita males nulis bisa nih foto. Olah pakai aplikasi. Jadi teks ini gitu. Oke, clear ya? Paham ya? Jadi gampang. Seni menaklukkan kata pertama itu gampang. Dan ini teman-teman bisa gunakan saat kuliah nih, mengerjakan tugas gitu kan. Iya kan? Sama, berlaku ini. Seni menaklukkan kata pertama ini berlaku tidak saja saya di jurnalisme nih. Saya jurnalis gitu. Tidak saja membuat berita, tetapi juga bisa menulis karya ilmiah. Bisa digunakan juga untuk menulis karya ilmiah. Si struktur ini ya, anatomi WHO 5W1H ini bisa dipakai untuk menulis karya ilmiah. Ya kan? Nah, seorang wartawan juga pada dasarnya prinsip kerjanya seperti itu. Oke, sudah. Ada yang selesai? Nah, yang lain-lainnya kan bisa improv. Siapa yang mau jadi presenter? Ini datanya sudah ada. Oke. Apa saya harus hitung ini lagi? Saya hitung ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Saya hitung dari sana. 1, 2, 3, 4. Oke. Mau improvisasi? Oke ya. Nah, ini nanti jadi rujukan saya nih. Tadi berapa tadi? 3 ya? 1, 2, 3. Sebelah sini nih. Sekarang ini namanya apa nih? Kue onde. Ada yang tahu cara membuatnya? Nah, ini bisa jadi bahan. Bagaimana caranya membuat onde yang enak? Nah, kalau nggak bisa kita bisa cari siapa yang bikin ini kan? Iya. Interview gitu. Iya kan? Gampang sih. Bagaimana caranya? Kalau ini apa namanya? Yesus. Oh, Dadar gulung. Apa? Dadar gulung. Nah, bagaimana caranya membuat dadar gulung yang enak? Kalau kita nggak bisa, cari siapa yang bisa. Kita ajak ngobrol, iya kan? Kalau perlu
Ya, kita rekam nih cara proses membuatnya dari awal sampai akhir. Itu jadi konten. Jadi gampang sebetulnya. Ini kue sus. Nah, bisa kayaknya ya, bikin ya gampang nih. Ini apa? Risol. Oh, ini bisa dari satu piring ini saja kita bisa bercerita banyak. Ya kan? Jadi omong kosong kalau kita, wah kehabisan ide Kang. Iya kan, omong kosong. Ini piring ini aja sudah bisa dibuat cerita. Iya kan? So, alasan apa lagi coba? Oh, nggak ada ide, susah cari ide. Dan ini, gitu. Wah, ini cerita nih. Membuat risoles, wah itu bagus tuh. Wah, membuat ini onde-onde, kue onde-ondenya. Membuat dadar gulung, membuat risoles. Ah, ini 1, 2, 3, 4 di piring ini aja sudah ada 4 konten sedikitnya. Saya bilang sedikitnya. Karena nanti bukan saja cara membuat, ya kan? Ya, ada pasti ada ininya, ada ceritanya. Ini sejarah kue onde ini di mana. Terus ada leluconnya juga. Kumaha cenah ieu cara napol-napolkeun ieu gitu. Kayak gitu-gitu. Ya kan kararese gitu. Aya gula di jero kumaha ngasupkeunana gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak cerita nanti yang kita rangkai. Oke, sepakat ya. Jadi tidak ada alasan kita stuck gitu, kehabisan ide. Iya kan? Ini piring. Belum lagi, wah banyak tuh. Pantai Madasari. Kenapa Madasari namanya? Oh, itu cerita semua tuh, gitu ya. Nah, kita di kampus, apalagi banyak yang kita bisa cerita tentang kampus kita. Ada berapa UKM? Unit kegiatan mahasiswa. Berapa? 4. Berapa? Yang aktif 4 ya? Ada berapa? 5, 10? Nah, itu kan ya, kurang lebih 10 UKM umpama. Nah, itu cerita semua. Pasti ada pengurusnya, ada programnya. Nah, kita ajak ngobrol. Medianya apa? Ah, sekarang mah gampang, atau kita bikin kanal, jadi YouTuber semua kan gitu. Ya kan? Bikin tim, oke, podcast gitu. Studio nggak usah. Studio di alam terbuka, ngobrol di sini gitu. Macam saya begini nih, panteng aja begini, ini bisa jadi konten. Nanti saya upload di YouTube ya. Dan jangan lupa nanti, ya kayak gitu-gitu. Ya ngobrol-ngobrol lah, kita diskusi. Karena saya juga sama, belajar, sedang belajar. Jadi terlalu keasikan sih. Nah, sekarang sadar, oh ternyata memang bisa sih. Mencoba belajar mengikuti perkembangan kayak gitu ya. Oke, sudah siap? Siap? Kasih semangat, aplaus. Oke, ke depan. Mau di mana? Berdiri saja cukup. Berdiri atau sambil gimana gitu supaya backgroundnya ini dapat, kita geser. saja kan? Ya dibacakan sambil seolah-olah kita ini jadi presenter begitu. Kalau perlu sih ada hey guys gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Pembukanya gitu kayak gitu. Nah, gitu. Oke. Di mana nih kita mau? Di mana enaknya? Sini. Di sini aja. Backgroundnya kan ini. Sambil ini. Oke. Ini jadi ini ya, mau cerita. Oh iya.
kita bercerita tentang kegiatan kita. Oke, kami di sini sedang melakukan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut Al-Farabi, yaitu Al-Farabi Leadership Camp 3 yang bertema Great Spirit of Solidarity and Service Attitude Excellence, digelar pada 8 sampai 9 Februari 2023 yang bertempat di Pantai Madasari. Kegiatan yang diikuti oleh 10 peserta mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah sangat antusias dalam mengikuti kegiatannya. Berbagai materi yang disajikan untuk membekali mahasiswanya bisa diterima dengan baik. Salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, Yusuf, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat menarik untuk diikuti karena bisa menambah ilmu pengetahuan. Wawancara Yusuf. Selain itu, Asep Saiful Rahman selaku Ketua Institut Al-Farabi berharap bisa mengambil intisari ilmu pengetahuan dari kegiatan ini karena dia berstatement bahwa adanya ilmu itu bisa segalanya. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Saya Aziz melaporkan. Oke. Gampang kan? Ya. Gampang gitu. Nah, coba ini tradisi ini di kampus. Nah, kita bisa bergembira kan? Iya. Bergembira gitu. Berkarya, bergembira begitu. Dan konkret. Angkatan ini harus jadi semacam titik balik lah ya. Jadi kreator konten semua. Oke, clear? Jadi sebetulnya materi saya sudah selesai. Apalagi? Tinggal apa lagi? Tinggal praktek. Iya benar. Bener kan? Iya. Bener kan? Gampang. Cara menaklukkan kata pertama udah selesai. Bagaimana caranya menuangkan? Boleh jadi awalnya kita bingung, ini kita jadi peserta kegiatan ini, tapi ketika kita mau bikin laporan apa dulu ya yang harus ditulis gitu. Padahal kita ada di sini. Dan data juga sudah ada. Dan how-nya, bagaimana acara itu berlangsung, itu kan ada juga data-datanya di situ. Ada Pak Irfan, itu ada foto saya, itu ada Pak siapa lagi nih? Pak Dasep, Pak Asep, Pak Ade, Ibu Yanti kan sebagai narasumber. How-nya bagaimana acara itu berlangsung? Acara itu diisi oleh kan begitu ya. Bisa ditambah di Pak Irfan ngobrol tentang apa, saya ngobrol tentang apa, Pak Dasep ngobrol tentang apa gitu, Pak Asep ngobrol tentang apa. Wah, ini konten semua ini. Iya kan? Kemudian Pak Ade tadi